masker, rajin mencuci tangan. Untuk rincian biaya pengobatan. Selama terjadi pandemi COVID-19 lebih dari 4 bulan, tren epidemiologi kasus COVID-19 pada anak Indonesia relatif banyak. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta, Rini Sekartini mengatakan, sebagian besar anak-anak ini terpapar penyakit SARS-CoV-2 tersebut oleh orang dewasa yang berada di sekitar tempat tinggal yang tidak berdisiplin menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan. Anak-anak COVID kan di Indonesia tuh yang paling tinggi di Asia Tenggara ya. Di negara-negara lain nggak ada yang meninggal nih, kecuali di kita, di Indonesia. Jadi anak tuh tetap harusnya ada di rumah. Tapi kalau melakukan aktivitas, lihat-lihat kalau ada kerumunan ramai, sebaiknya kita tidak jadi melakukan ya. Jadi kita harus lihat tarik ulur protokol COVID itu yang utama, jaga kesehatan, tapi tetap anak tersebut harus melakukan aktivitas kan, baik belajar, bermain maupun berinteraksi dengan teman-temannya. Dokter spesialis anak Nastiti Kuswandani menambahkan tindakan pencegahan merupakan hal utama yang harus dilakukan agar anak-anak tidak terpapar COVID-19. Paling baik dari penanganan di era pandemi ini adalah pencegahan. Karena sampai saat ini pengobatan untuk COVID-19 itu jangankan pada anak, pada orang dewasa pun masih dalam bentuk penelitian klinis yang bukti-bukti kesahihan terhadap satu obat tertentu itu masih menjadi penelitian. Jadi belum ada satu obat pamungkas yang bisa diyakini oleh para ahli inilah obat COVID-19 terbaik. Salah satu tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bambang Supriyatno menyatakan, sejauh ini jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada anak per 18 Juli 6.550 kasus. 46,4% diantaranya dirawat dan melakukan isolasi mandiri, 52,8% dinyatakan sembuh, dan 0,9% meninggal. Trennya sekarang kan kalau kita lihat yang dewasa itu meningkat, gitu ya. Nah, mungkin saya katakan nih, mungkin belum terlihat secara nyata untuk anak. Ya, kenapa? Karena ini kan baru-baru. Pertama, yang kita khawatirkan adalah ketika pusat perbelanjaan itu dibuka. Biasanya anak di rumah itu bosen. Ya, kedua adalah dia ya pengen cari hiburan. Selain tadi pusat perbelanjaan, pusat wisata, ya itu sekarang kan sudah dibuka. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. Menjaga kesehatan anak secara menyeluruh, dimulai dari imunisasi yang lengkap, asupan makanan sehat dan bergizi, serta tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 merupakan hal penting untuk menciptakan anak-anak yang sehat dan cerdas sebagai generasi penerus bangsa. Arman Helmi, Maranatha Tampu Bolon, Jakarta.